Satu Meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Awali aktivitas Anda di pagi hari dengan rangkaian berita terhangat. Menjelang unjuk rasa, Polda Metro Jaya menyiagakan 20.000 personel. Kalau sudah masuk proses hukum, saya tidak akan komentar. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Selamat siang saudara, Kapolsek Tangerang dan 2 anak buahnya ditikam oleh orang tidak dikenal. Isi hasanah informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini. Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Kembali hadir dengan sejumlah informasi terhangat dan menarik selama 2 jam ke depan bersama saya Aiman Wijaksono. Dan saya Cindy Sistiarari. Kami ulas informasi penting untuk Anda dalam mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Demonstrasi itu adalah sebuah ekspresi yang dijamin oleh demokrasi. Ya, jadi selama tidak dijalankan. Kompas Petang, setiap hari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari, waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari pukul 9 malam, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Saksikan Satu Meja bersama pemimpin redaksi harian Kompas, Budiman Tanurejo. Bukan dari Islam, bukan negara agama, tapi negara kebangsaan yang merekrut semua komponen yang ada, budaya yang ada, agama yang ada, semua punya hak yang sama dan punya kewajiban yang sama. Bukankah kita Indonesia yang lahir dari besar di bumi Pancasila? Lantas mengapa nilai-nilai luhur pemersatu bangsa itu pudar perlahan di saat bertambahnya usia republik di Nusantara? Saudara, inilah Satu Meja episode Fitrah, Toleransi dan Kebinekaan bersama saya, Budiman Tanurejo. Dua tahun negeri, narasi kebangsaan masih menjadi diskusi. Praktik demokrasi sebagai cara mencapai kesejahteraan, meski banyak cara dilakukan demi mencapai tujuan. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu
mengembangkan negative thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain, fitnah, kabar-kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Pilkada DKI Jakarta lalu menjadi gambaran rentannya persatuan yang selama ini dijunjung tinggi. Keberagaman diuji. Belum lagi masalah yang kini menjadi ancaman seluruh warga, radikalisme. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Sejarah mencatat bagaimana para pendiri negeri membentuk republik ini. Perbedaan dan keberagaman dikesampingkan, semua diikat dalam tenun kebangsaan. Lantas mengapa nilai-nilai luhur pemersatu bangsa itu pudar perlahan? Justru di saat bertambahnya usia republik di Nusantara. Idul Fitri baru saja berlalu. Anak bangsa saling memaafkan. Satu meja kali ini bertepatan seminggu setelah Idul Fitri, saya akan membahasnya dengan tema fitrah, toleransi dan kebinekaan bersama dengan Mbak Yeni Wahid dari Wahid Institute. Malam, Mbak Yeni. Malam, Mas Budiman. Ada Mas Abdullah Daras, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute. Malam, Abdullah. Ada Ismail Hasani dari Direktur Riset Setara Institute. Malam, Ismail. Selamat malam, Mas. Dan ada Mas Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia. Malam, Mas Imam. Malam. Saya ke Mbak Yeni dulu ya. Mbak Yeni, Idul Fitri baru saja berlangsung, anak bangsa saling memaafkan. Bisa nggak momen Idul Fitri ini menjadi titik poin membangun bangsa yang toleran, yang lebih baik setelah luka batin akibat pilkada itu sendiri? Ya, Mas Budiman, pertama-tama saya mau mengucapkan minal aidin wal faidin dulu untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, ya, juga para pembicara di sini. Momen Idul Fitri ini memang adalah momen yang cukup istimewa, dan terutama untuk konteks Indonesia. Karena dalam tradisi bangsa Indonesia ada sebuah tradisi yang unik hanya ada di Indonesia. Tidak ada di negara lain, yaitu tradisi halal bihalal. Kalau kita pergi ke negara-negara Muslim di Timur Tengah misalnya, nggak ada itu namanya orang pergi ke tetangganya silaturahim, saling memaafkan, meriset kembali ya segala kekhilafan, kesalahan yang telah pernah dilakukan ya. Dan yang unik lagi kalau Indonesia kan tidak hanya dilakukan oleh orang Muslim, tetapi semua ikut bersukacita, semua ikut saling meminta maaf, semua ikut membuka lembaran baru. Nah, jadi menurut saya ada banyak hal kekuatan bangsa kita itu sebetulnya bertumpu dari tradisi-tradisi semacam ini. Jadi Idul Fitri kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah momen ini bisa menjadi sebuah momen untuk merekatkan kembali ya persatuan di antara bangsa kita? Sangat mungkin. Bisa. Betul. Dan harus kita lakukan, harus kita manfaatkan. Momentum Idul Fitri 2017 dan Idul Fitri sebelum-sebelumnya apa yang membedakan? Kalau momentum tahun ini adalah kita baru saja mengalami sebuah pergulatan politik yang menyisakan banyak luka. Mau diakui ataupun tidak, Pilkada DKI kemarin menyisakan banyak sekali rasa sakit ya, karena penuh dengan penghujat-hujatan, penuh pengkafir-kafiran dan lain sebagainya, saling mencaci, saling memaki. Karena itu momen Idul Fitri ini mari deh kita buka lembaran baru. Yang kemarin kita saling mencaci, saling menghujat, saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Kita tinggalkan itu semua. Kita kembali kepada komitmen awal, kita semua ini saudara sebangsa. Harus bersatu kembali. Kalau saudara kan harus saling memaafkan, harus saling berbuat baik, harus saling mengasihi, menyayangi dan lain sebagainya. Gitu. Saya ke Mas Imam lah. Mas Imam, kalau Yeni sangat yakin momen Idul Fitri bisa kembali ke titik nol dan kemudian menyelesaikan luka batin. Cukup hanya itu atau perlu ada instrumen lain sebetulnya? Saya kira kita nih untuk pertama kali dalam sejarah
umat manusia itu kita berada di dalam dua dunia. Dunia virtual dan dunia realitas. Oke. Nah, kemarin ini kita pukul-pukulan melakukan verbal violence ya. Verbal violence. Kata-kata yang begitu keras gitu. Nah, Idul Fitri ini kesempatan untuk bertatap muka yang tentu beda nuansanya. Nah, tatap muka berbeda dengan dunia maya. Dunia maya. Nah, oleh karena itu harusnya ini bisa dijadikan momentum ya yang begitu keras kita itu berdebat, saling caci memaki, tapi ada social force ya yang entah itu melalui mudik, melalui halal bihalal, bertemu gitu. Nah, di situ barangkali mudah-mudahan ada semacam kesempatan mencairkan kekakuan-kekakuan yang selama ini terbentuk karena kekerasan-kekerasan verbal yang terjadi karena melalui interaksi virtual itu. Nah, ini paling tidak ini ada pintu. Saya tidak tahu apakah itu pasti akan produktif atau tidak, tapi ada kesempatan di situ. Kalau dalam kacamata sosiologis harus ada leader atau aktor yang kemudian menjembatani ungkapan-ungkapan kebencian dan kemudian saling kemudian memaafkan dan kemudian memulai dari nol untuk sesuatu yang baru. Saya kira kita perlu ya ada semacam koordinasi atau pengelompokan damai ya. Kalau selama ini kan media konvensional itu punya peran besar. Tapi dengan adanya sosial media yang begitu chaotic, itu pun menurut saya harus ada kelompok-kelompok yang secara tegas berhimpun ya berorganisasi untuk saling memanfaatkan momen Idul Fitri ini menebarkan sebuah sense of purpose baru, sebuah tujuan baru ke depan. Karena kalau tidak, kita akan masuk ke gulung di dalam lingkaran kebencian terus-menerus dan bagaimana memutusnya itu yang menjadi kalau menurut Anda gimana memutus lingkaran kebencian itu? Nah, justru itu kalau seandainya ya di dunia virtual ya harus ada, sekarang kita hampir semua orang pakai WA group ya. Harus ada konsolidasi di antara WA group yang cinta damai. Jangan terus kemudian kita disuguhi kekerasan-kekerasan aktor-aktor tertentu dan mereka bersatu pula misalnya menebarkan kebencian-kebencian, kekerasan-kekerasan. Nah, ini yang cinta kepada kata-kata hikmah, kata-kata yang memberikan ketenangan itu juga harus berhimpun. Jadi barisan kekerasan verbal harus diimbangi dengan barisan kedamaian verbal. Nah, itu yang perlu harus dilakukan. Saya ke Abdullah Daras dulu. Abdullah Daras, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute. Kalau menurut Anda mungkin nggak dalam virtual itu kemudian terjadi konsolidasi hingga ujaran-ujaran kebencian dieliminasi dan ungkapan-ungkapan cinta, damai yang lebih mengemuka sebetulnya? Sangat memungkinkan menurut saya. Kita bisa belajar ya misalnya dari kampanye-kampanye yang sudah dilakukan oleh sebagian orang dalam kaitan untuk mengarusutamakan perdamaian, kemudian anti kekerasan dan anti kebencian. Di dalam misalnya ada beberapa gerakan, misalnya Ma'arif Institute sekarang ini menggalakkan satu pelatihan misalnya mengajak kaum muda di 5 kota. Misalnya itu kita ajak untuk melakukan kampanye virtual, membangun perdamaian, kemudian menguatkan kebinekaan dalam bentuk video pendek. Video pendek. Jadi kita ajak mereka. Gerakan-gerakan seperti ini saya kira sangat strategis dan bisa dilakukan oleh siapapun. Kita mungkin mengajak ada talent-talent ya yang selama ini mungkin sudah dikenal ya, dan itu kita coba mereka bersuara begitu. Kita coba minta mereka bersuara, suara perdamaian, suara persatuan gitu ya, suara bagaimana merekatkan kebinekaan kita. Dan menurut saya kita harus ibaratnya menutupi ya suara-suara kebencian, suara-suara kekerasan itu ya dengan suara yang lebih positif begitu. Dan kita harus memperbanyak itu saya kira. Sejauh ini cukup efektif yang dilakukan oleh Ma'arif untuk menyuarakan perdamaian dan rekonsiliasi atau apapun namanya? Minimalnya kita bisa menahan laju suara-suara kekerasan, suara kebencian yang itu misalnya bisa berlaku kepada generasi muda yang selama ini menjadi objek kami begitu ya. Artinya perlu memang mungkin kita perlu melihat lagi, mensurvei lagi dampaknya ya, tapi minimal itu bisa menahan laju lah kira-kira gitu ya. Dari berbagai katakanlah kekerasan-kekerasan verbal ya, permusuhan, kebencian yang selama ini banyak terjadi di sosial media kita gitu. Oke, kalau ke Ismail Hasan ya, kok tiba-tiba sekarang 72 tahun merdeka, isu toleransi kok tiba-tiba mencuat sebetulnya? Anda lihat ini problem politik atau problem apa?
Ya, ada banyak faktor atau variabel sebenarnya. Tetapi sebelum ke sana saya ingin menyambung sedikit Mbak Yeni tadi Mas Bud bahwa Idul Fitri itu yang membedakan dengan Idul Adha misalnya ada bayar fitrah ya Mbak Yeni, Mas Daras. Fitrah itu artinya kembali ke yang suci, yang bersih, yang genuine, yang autentik dan seterusnya. Kan itu kalau semangat Idul Fitri ini kita gunakan untuk mengencourage banyak orang untuk kembali kepada yang fitrah, maka fitrah Republik Indonesia adalah plural. Fakta Republik Indonesia adalah majmuk. Betul. Nah, karena itu salah satu nilai guna dari puasa dan Idul Fitri umat Muslim, saya kira adalah bagaimana kemudian kembali mengokohkan kemajmukan itu. Oke, tapi memang harusnya plural ya. Tapi Betul. bagaimana kemudian membumikan toleransi di semangat generasi muda? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan di sini, ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aiman, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi suatu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Sepatu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Awali aktivitas Anda di pagi hari dengan rangkaian berita terhangat. Menjelang unjuk rasa, Polda Metro Jaya menyiagakan 20.000 personel. Kalau sudah masuk proses hukum, saya tidak akan komentar. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Selamat siang saudara, Kapolsek Tangerang dan 2 anak buahnya ditikam oleh orang tidak dikenal. Isi hasanah informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini. Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Kembali hadir dengan sejumlah informasi terhangat dan menarik selama 2 jam ke depan bersama saya Aiman Wicaksono. Dan saya Cindy Sistiarani. Kami ulas informasi penting untuk Anda dalam mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Demonstrasi itu adalah sebuah ekspresi yang dijamin oleh demokrasi. Ya, jadi selama tidak dijalankan. Kompas Petang, setiap hari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari, waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari
pukul 9 malam. Live di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja. Ismail Hassani. Tadi sebutkan fitrah Indonesia adalah plural, tapi isu toleransi tiba-tiba mencuat. Kalau Anda lihat bagaimana menanamkan toleransi pada generasi-generasi muda itu sendiri? Yang pasti kalau melihat akar terdekat saya kira ya, yang paling dekat dengan peristiwa-peristiwa terakhir. Pertama yang kami tangkap adalah menguatnya satu keyakinan atafisik. Satu keyakinan di mana identitas dirinya hanya bisa bertahan kalau identitas orang lain itu dihanguskan, dihapuskan. Nah ini satu keyakinan yang menguat dalam 10 tahun terakhir kita lihat. Dan yang kedua ada satu praktik demokrasi yang menurut saya jahat Mas Imam ya. Kejahatan demokrasi dengan menggunakan identitas agama sebagai alat politik atau yang populer. Bukankah itu di Amerika juga dipakai? Betul, tetapi ada konteks yang apa namanya yang membedakannya ya. Yang pasti dengan praktik politik identitas kan akal sehat warga negara dipinggirkan, lalu emosi dan keyakinan personalnya yang diaduk sedemikian rupa sehingga kemudian memberikan benefit atau insentif politik elektoral di situ. Nah, politik identitas terjadi di banyak tempat, tetapi banalitasnya berbeda dengan di Indonesia. Kenapa ini terjadi? Karena juga ada satu episode di mana bulan madu telekomunikasi yang luar biasa, dalam arti bahwa sosial media menjadi katalisator yang sedemikian dahsyat sehingga kemudian praktik politik identitas ini menguat dan meluas dan dampaknya luar biasa. Nah karena itu kalau dalam jangka pendek bagaimana kemudian intoleransi ini bisa diatasi, tentu saja yang pertama-tama adalah penegakan hukum, Mas Budiman, karena hemat saya penegakan hukum ini bagian yang paling absen dari upaya-upaya pemerintah di dalam menangani intoleransi. Lalu yang lain tentu saja adalah gerakan kebudayaan. Saya sering mengatakan bahwa Pancasila memang betul dia adalah ligatur, dia adalah pemersatu, dia menjadi falsafah dan seterusnya. Tetapi bagaimana kemudian dia bekerja secara operasional itu yang menjadi tantangan kita. Jadi bagaimana kemudian orang bisa menginsafi falsafah hidupnya kalau tidak ada panduan atau teladan operasional bagaimana nilai-nilai itu dijalankan, dilaksanakan semacam itu. Hemat saya Pancasila adalah obat penawar dari toleransi. Mas Bang, kalau dari generasi muda ini kan sebagian bonus demografi kan cukup besar di anak-anak muda ya. Menanamkan toleransi melalui media-media sosial itu, kalau tadi dikatakan perlu ada aktor yang ini, kalau menurut Mas Imam ini gimana cara memanfaatkan media sosial itu sendiri sebetulnya? Ya, kan ada 3 tataran ya. Pertama, pada saat orang menjadi intoleran secara verbal misalnya, itu tentu ada pendekatan hukum misalnya. Tetapi sebetulnya pendekatan lain yang harus dibangun juga misalnya engagement interaktif ya antar lintas suku, agama, identitas, itu yang harus didorong karena kita dengan mudah melempar batu kepada orang lain kalau dia tidak mengenal. Nah, justru yang menurut saya real yang harus dilakukan adalah bagaimana kelompok satu dengan yang lain yang selama ini menjadi sangat prejudice, menjadi sangat punya stereotip tertentu, prasangka tertentu, itu bisa dipudarkan dengan melakukan energetic engagement. Jadi sebuah keterlibatan energetik atau virtual, interaktif. Menurut saya bisa dalam bentuk misalnya program bersama. Gitu. Jadi tidak hanya di virtual saja. Virtual tentu ya bisa dilakukan dengan mudah. Tapi yang lebih menyentuh menurut saya pengalaman dari yang selama ini sudah kami lakukan adalah dengan membentuk wadah program-program bersama yang cross cutting. Jadi disitulah yang namanya mutual understanding terbangun justru karena mereka hadir di dalam sebuah setting bersama. Tapi perjumpaan virtual saja sebenarnya tidak cukup ya, juga perjumpaan fisik sebenarnya. Betul, tidak cukup karena virtual itu membantu. Kalau punya kode etik tertentu ya, diskusi yang
Nah, tetapi temu darat itu kan cuma hanya snapshot. Tetapi yang menurut saya harus dibangun adalah continuous engagement. Ya, sebuah keterlibatan program lintas kelompok, lintas identitas yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu wadah-wadah interaksi menjadi penting. Terus kemudian kalau di kampus itu pengabdian sosial misalnya harus dirancang sedemikian rupa menjadi lintas kampung, lintas kampus, lintas betul. Program-program gotong royong itu harus dikembangkan, ya? Dikembangkan, tapi harus ada nuansa baru, yaitu cross cutting. Jadi tidak hanya sekedar kampung itu yang bergotong royong, tetapi antar kampung, antar kelompok organisasi. Itu yang saya kira Indonesia itu harus ke situ, ya? Agak kurang ke situnya. Oke, Mbak Yeni. Jadi kalau usulannya Mas Imam adalah sebuah wujud aja perjumpaan secara fisik dengan proyek-proyek kebersamaan. Kalau menurut Anda sejauh mana ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah atau siapapun yang ada sekarang ini? Tak kenal maka tak sayang tadi itu kan. Sampai jadi saling interaksi dengan lebih intens. Menurut saya pemerintah yang bisa dilakukan, yang kurang nih sekarang, walaupun kita misalnya berinteraksi secara intens, tapi kalau tidak ada shared values, tidak ada kesadaran tentang shared identity. Ya, identitas bersama kita ini seperti apa sih? Apa sih yang menyatukan kita sebagai bangsa? Apa sih yang membuat kita tetap komit untuk menjadi bangsa Indonesia? Kalau dulu bapak-bapak kita, kakek-kakek kita disamakan nasibnya karena sama-sama pernah dijajah Belanda. Mungkin kalau zaman bapak saya dengan banyak aktivis ya cross sektor tadi, cross golongan dan lain sebagainya, sama-sama jadi aktivis demokrasi katakanlah gitu ya, melawan hegemoni dari negara pada waktu itu, Orde Baru. Nah, kalau sekarang shared value-nya apa? Apa yang menyatukan kita sehingga kita lebih fokus pada kesamaan itu, kesamaan nasibnya, 72 bukan pada tahun perbedaan. Merdeka masih memunculkan gugatan share value yang sama sebenarnya. Menurut saya konteksnya yang berbeda. Ya, konteks zaman generasi kita dengan generasi bapak kita kan berbeda. Nah, inilah yang kemudian bisa memudar kalau kita tidak membangkitkan secara eksplisit shared value kita apa. Konsep Pancasila misalnya itu harus lebih digalakan lagi, harus lebih diinternalisasi lagi oleh generasi baru. Yang keliru selama ini apa Mbak Yeni? Sampai kemudian share value-nya pun harus kemudian dipertemukan kembali. Selama ini menurut saya kurangnya kampanye ya, campaign tidak ada, terus kemudian upaya-upaya untuk meneguhkan kembali ya secara lebih eksplisit sebetulnya, secara lebih demonstratif dan kemudian internalisasi, upaya-upaya untuk melakukan internalisasi nilai tersebut. Itu hilang sejak warga negara itu seolah-olah jalan sendiri-sendiri aja, berjuang sendiri-sendiri aja, bergelut sendiri-sendiri saja dengan pikiran-pikirannya tanpa ada yang memberikan guidance. Ini loh, kita ini boleh berpikiran liar, berpikiran merdeka seliar-liarnya, tetapi kita bingkai kita tetap NKRI. Yang menyatukan kita adalah identitas keindonesiaan kita. Dan sebagai orang Indonesia seharusnya kita melakukan apa sih? Bagaimana sih kita melakukan yang lainnya? Siapakah yang lain? Dan bagaimana kita harus melakukan mereka? Apakah sesama agama itu atau lain agama, lain suku, lain bahasa yang dipakai, lokal dialeknya, dialog lokalnya yang dipakai. Itu perbedaan-perbedaan itu ada. Bagaimana kita mensikapinya? Nah, bagaimana kita bisa melampaui segala perbedaan itu untuk kemudian tetap melangkah bersama sebagai bangsa Indonesia. Oke, Daras, kalau hipotesisnya Mbak Yeni itu memang ada sesuatu yang hilang ya. Apakah hilang ini terjadi pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru, masuk ke sebuah demokrasi dan orang sebebas-bebasnya tanpa ada orang yang mau mengarahkan? Ya, tepat saya kira. Jadi pasca reformasi saya kira ada satu arus demokrasi yang memang kadang kita tidak bisa mengontrol. Demokrasi kalau Buya mungkin mengistilahkan tuna etika ya. Tuna etika. Kemudian ada tuna hukum misalnya. Dan itu menurut saya sangat berbahaya, bisa menghasilkan satu peradaban yang barbarian ya. Karena semua orang dengan adanya keran demokrasi itu sebebas-bebasnya gitu ya, bahkan mengajukan ideologi baru misalnya, menghancurkan misalnya katakan yang menjadi dasar kita berbangsa dan bernegara kita saat ini, Pancasila misalnya itu, bisa mengajukan cara-cara baru misalnya dalam interaksi yang itu penuh dengan kekerasan. Jadi artinya kita harus mengawal demokrasi kita ini dengan itu, dengan etika salah satunya. Yang paling penting adalah kemudian itu tadi penegakan hukum gitu. Dan menurut saya ketika masuk misalnya di dunia virtual tadi itu sudah sangat bebas sekali kan, tidak ada lagi kontrol misalnya batasan-batasan dan lain sebagainya. Dan kita perlu mengawal. Jadi sejak Orde Baru berakhir kita seakan-akan abai. Jadi betul sekali merdeka sekali apapun yang dikerjakan gitu.
moderatornya nggak ada kayaknya. Kalau ada moderator tuh, moderator yang ngingetin. Kontestasi gitu, ini kan ya itu betul, persis. Oke. Aturannya juga harus jelas kan begitu. Oke. Tadi kalau Pak Imam, tadi Ismail mengatakan, Hasani mengatakan bahwa hukumlah sebenarnya yang menjadi moderator, hukumlah kekuasaan yang menjadi moderator. Kondisi yang bebas, sebebas-bebasnya seperti yang ada sekarang di virtual maupun dimanapun, ini sebenarnya siapa yang harus memimpin dalam tanda petik demokrasi itu sendiri? Pendekatan hukum itu tentu salah satu yang penting ya, supaya orang tahu rambu-rambu mana yang boleh dan tidak. Tapi penguatan kesadaran menurut saya itu jauh lebih sustain. Jadi misalnya tadi kita ngomong tentang bebasnya orang menggunakan hak. Tapi yang lupa adalah human responsibility. Nah ini diskusi tentang tanggung jawab manusia, ya human responsibility, yang padahal itu juga salah satu bagian dari hak asasi manusia juga ya. Yang sama sekali tidak pernah, jarang sekali lah orang mendiskusikan itu. Nah, jadi software itu memang saya setuju harus diupdate terus sehingga kesadaran bersama itu tumbuh. Tetapi saya mengusulkan kalau hanya diskurs, penyadaran nggak cukup. Nah, justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana pemerintah dengan dana-dana yang ada, pajak kita juga, itu diarahkan untuk mendorong tumbuhnya cross-cutting affiliation program. Tapi bagaimana kemudian membumikan toleransi, membumikan Pancasila dalam dunia pendidikan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Ya. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan di sini, ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aiman, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi satu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot itu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Awali aktivitas Anda di pagi hari dengan rangkaian berita terhangat. Menjelang unjuk rasa, Polda Metro Jaya menyiagakan 20.000 personel. Kalau sudah masuk proses hukum, saya tidak akan komentar. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Selamat siang saudara, Kapolsek Tangerang dan 2 anak buahnya ditikam oleh orang tidak dikenal. Isi hasanah informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini. Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Kembali hadir dengan sejumlah informasi terhangat dan menarik selama 2 jam ke depan bersama saya Aiman Wijaksono. Dan saya Cindy Sistiarani. Kami ulas informasi penting untuk Anda dalam mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Demonstrasi itu adalah sebuah ekspresi yang dijamin oleh demokrasi. Ya, jadi selama tidak dijalankan. Kompas Petang, setiap hari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV.
Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari, waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah enggak. Masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja. Kembali Mas Imam, untuk pembumian toleransi, pembumian Pancasila dalam katakanlah bagian pendidikan lah, untuk meningkatkan awareness, apa yang harus dikerjakan? Ada 3 tataran menurut saya ya. Pertama tentu diskusi-diskusi yang selama ini kita kenal. Bagaimana mengupdate cara pandang kita tentang hidup bersama ini, falsafah dasar itu. Itu sudah banyak yang lakukan. Tapi yang menurut saya harus ditindaklanjuti dan ini jarang adalah bagaimana nilai-nilai yang diajarkan dalam Pancasila itu misalnya, itu diaplikasikan dalam kebijakan-kebijakan. Sebagai contoh misalnya begini, tadi ambil contoh yang paling mudah, Persatuan Indonesia. Bayangan saya dalam aplikasi kebijakan adalah bagaimana tumbuh program-program ya yang yang itu tadi bottom up ya, mendorong orang untuk partisipasi, yang cross cutting lintas kelompok ya, itu bisa bergabung gitu. Jadi ada nuansa-nuansa program yang mungkin harus di-drive oleh Kementerian Keuangan kali ya. Jadi jangan sektoral. Harus pelibatan masyarakat, tapi masyarakat yang mana? Masyarakat yang beragam ini harus ikut terlibat. Nah itu saya kira kebijakan-kebijakan itu harus diciptakan. Nah, baru kemudian program-program real. Nah kalau itu hanya diskurs di atas yang tentu penting ya, saya tidak mengatakan tidak penting, tetapi kalau tidak dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program real di bawah, nggak kelihatan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, salah satu dimensi yang saya bayangkan, itu tidak dalam bentuk hanya semata-mata pelajaran agama semata, tapi kan ini religiusitas itu mendorongnya bagaimana? Experiencing. Nah itu biaya harus di situ dialokasikan ke situ. Bagaimana orang terus kemudian rasa religiusitas tumbuh karena dia dekat dengan alam, dekat dengan mereka yang papa, dekat. Ini bagaimana itu didorong dalam kebijakan. Saya kira itu yang harus dilakukan. Contoh lagi misalnya waktu tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu kan seluruh kalangan, tidak mengenal agama, suku. Dan itu salah satu contoh sebuah interaksi kolosal dari beragam pihak ya, yang menyatukan kita, yang tadi Mbak Yeni katakan. Persatuan juga ya. Kita masuk ke situ dalam sebuah misi bersama, tetapi real. Dan orang apapun itu bisa bekerja sama bahkan dari luar negeri. Nah itu yang saya bayangkan Indonesia ke depan kalau mau ngomong tentang Pancasila diimplementasikan. Oke, saya ke Mbak Yeni lah. Salah satu tadi kan Ismail Hassani menggunakan penegakan hukum ya. Kita juga punya data soal bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa itu tercermin dalam pelanggaran-pelanggaran soal orang boleh beribadat. Ada data yang bisa dari Wahid Foundation sebenarnya, yang data-data yang bisa dimunculkan ya. Ini adalah data pelaku pelanggaran kemerdekaan beragama yang cukup signifikan bahwa pemerintah dan aparat 130 peristiwa dan masyarakat dan ormas 74 peristiwa. Nah, pelanggaran-pelanggaran masih terjadi sebetulnya soal salah satu tafsir dari sila Pancasila ketuhanan itu sendiri. Iya, masih sangat terjadi. Jadi yang terjadi sekarang kita melihat adanya sebuah tirani mayoritas atas minoritas. Oke. Jadi di daerah-daerah di mana misalnya kelompok agama tertentu yang mayoritas, maka kelompok agama di luar agama itu bisa menjadi korban dari tindakan dari grup-grup ya, biasanya grup-grup berbaju agama yang ada di daerah itu. Nah ini di mana-mana, jadi kalau misalnya Jawa karena mayoritasnya Muslim, maka yang bisa menjadi korban biasanya adalah non-Muslim. Tapi misalnya kalau di Papua mayoritasnya Kristen, maka ada kasus di mana Muslim yang menjadi korban. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita melihat ada tirani mayoritas atas minoritas. Bagaimana mengatasi itu? Ya tadi kembali kepada kesadaran bahwa apa yang terjadi, bahwa semua itu punya hak yang sama di mata hukum, itu satu ya. Dan bahwa aparat juga tidak boleh membiarkan adanya pelanggaran kebebasan beragama ini. Yang sangat disayangkan adalah kadang-kadang
state actors atau aktor negara juga memainkan peran sebagai pelanggar kebebasan beragama. Misalnya contohnya tidak memberikan hak dari sekelompok orang ya yang dianggap menyimpang atau sesat. Misalnya nggak dikasih KTP, nggak dikasih hak-hak lain untuk mendirikan rumah ibadah. Itu pelanggaran dilakukan oleh aktor negara. Kenapa terjadi? Saya rasa karena pelaku-pelaku tersebut tidak punya kesadaran hak konstitusi mendasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga, apapun latar belakangnya. Oke, Daras, tadi aktor negara ikut terlibat sebetulnya untuk melanggar dalam konteks tadi adalah kebebasan beragama. Apakah kesadaran dari aktor-aktor ini yang memang masih terlalu rendah, yang justru harus disadarkan atau problem apa? Saya punya pengalaman ya, ada semacam gap pemahaman terkait isu toleransi ya, kemudian katakan kebinekaan di aparat-aparat kita. Saya punya misalnya, kita pernah membuat satu forum dengan dinas pendidikan yang ada di daerah itu. Ternyata konsep mereka tentang misalnya pluralisme, tentang kebinekaan itu masih jauh gitu ya. Artinya tidak cukup afirmatif terhadap isu ini begitu. Nah ini memang penting, akhirnya kita bukan hanya melakukan penyadaran terhadap misalnya katakanlah peserta didik, tapi juga aktor-aktor negara, guru misalnya kepala sekolah, termasuk di kementerian, di dinas pendidikan, itu juga harus menjadi bahan tugas kita gitu ya, untuk bagaimana menanamkan lebih jauh soal keindonesiaan kita gitu. Sepertinya ada yang belum selesai, ada yang belum final. Ketika kita bicara soal keindonesiaan kita yang tadi dasarnya atau fitrahnya itu adalah keberagaman. 72 tahun merdeka. Iya, saya kira. Kadang ada yang salah, Mas, terus terang. Jadi konsepnya kadang-kadang adalah konsep harmoni, harmoni yang memberikan hak terlalu besar pada mayoritas. Nah, iya. Jadi jangan ribut deh. Akhirnya yang terjadi minoritas yang ditekan. Betul, persis. Daripada ada konflik, daripada konflik di daerah itu, maka kemudian aparat negara di situ mengatakan, udah deh yang minoritas dikorbankan. Ini bukan soal mindset kemudian berbicara? Ini mindset juga itu. Mindset. Kan pemahaman yang keliru. Dia tidak punya. Biasanya menjadi pilihan pragmatis dari kepemimpinan-kepemimpinan di tingkat lokal. Jadi koeksistensi menjadi orientasi utama. Tadi Mbak Yani. Yang penting damai. Yang penting damai. Toto tentrem Kertoraharjo. Tidak penting satu dua orang ini kemudian haknya terlanggar. Padahal dalam konsepsi hak asasi manusia satu orang pun itu bermasalah kan begitu. Tapi saya ingin beranjak ke sana. Kalau dalam konsep bagaimana menggerakkan masyarakat, saya kira ada tiga level yang mungkin bisa kita kerjakan. Pertama adalah civic awareness-nya ini harus. Civic awareness-nya. Apakah hari ini semua kita sadar? Kan itu menjadi pertanyaan. Tadi misalnya pemerintah ada gap, state actor masih beroperasi melakukan pelanggaran. Jadi awareness ini yang harus dibangun terlebih dahulu. Lalu ada civic knowledge-nya, bagaimana kemudian pengetahuan ini disebarluaskan. Misalnya nanti ada UKPPIP ini yang akan memproduk misalnya berbagai macam pengetahuan tentang kebangsaan kita. Dan terakhir kemudian adalah civic engagement. Civic engagement ini orang tidak hanya menyadari bahwa pluralisme adalah fakta, tetapi dia satu kebutuhan. Dan karena itu dia akan memperjuangkannya. Nah ini satu konsepsi ideal bagaimana kemudian memastikan pluralisme sebagai sebuah kebutuhan. Karena ya bangsa Indonesia dibuat berdasarkan kepelbagaian. Kalau kepelbagaian ini hilang, artinya Indonesia hilang. Nah kita harus sadar itu, karena itu kita berjuang untuk memastikan pluralisme tetap terjaga. Idealisasi Indonesia yang plural itu masih butuh berapa lama lagi kalau menurut Ismail Hassani? Ya saya kira 1 abad ini mestinya harusnya solid ya, sudah selesai ya. Karena setiap episode kepemimpinan selalu punya produk-produk maksud kami punya produk-produk kebangsaan yang bisa dibanggakan. Misalnya, ketika yang terpendek saja misalnya, kalau Ibu Mega dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini sebut periode transisi yang turbulensinya luar biasa, Pak SBY sebenarnya punya kemewahan 10 tahun menyelenggarakan satu program pendidikan karakter sebenarnya. Ya, pendidikan karakter. Ini isinya sebenarnya ya sama. Bagaimana kemudian yang utama memastikan segi-segi kepelbagaian ini solid dan menjadi satu kekuatan nasional yang menopang ketahanan nasional kita. Lalu Pak Jokowi punya program revolusi mental dan yang terakhir UKPPIP diharapkan juga itu satu kesempatan yang tidak boleh kemudian ya kembali gagal, kalau boleh saya sebut kembali gagal seperti di masa lalu dengan indoktrinasi yang mengekang
Dan ya akhirnya kemudian selalu koeksistensi yang menjadi pilihan. Oke, Mas Imam Prasojo, Presiden Jokowi kemudian membentuk unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Masyarakat harus optimis, pesimis, atau wait and see terhadap lembaga baru ini? Saya belum tahu apa kerjanya ya. Jadi paling tidak itu ada sebuah ruang baru ya yang mudah-mudahan tidak menjadi elitis. Mudah-mudahan itu bisa dijabarkan seperti salah satunya yang saya tadi katakan, bisa punya kekuatan untuk menjadikan software ini makin baik, terus-menerus didorong supaya public dialogue juga tumbuh ya, sehingga penyadarannya tidak melalui seperti model P4 dulu, tetapi melalui bottom up dialogue ya, yang betul-betul hidup di masyarakat, terus kemudian dijabarkan di dalam program-program. Karena saya terus terang agak kadang-kadang malas gitu ya melihat apa yang didiskusikan ini kok tidak muncul di dalam kenyataan, dalam kebijakan-kebijakan. Kan harusnya ada link ya. Nah, pada saat kebijakan itu muncul, ada kepresnya, ada permennya, harus ada program-program yang mencerminkan wajah dari kebijakan yang ada. Dan itu politik anggarannya juga. Nah, politik anggarannya juga lah. Jadi diskusi sudah lelah ya, dan sudah luar biasa bagus dirumuskan, tapi nggak muncul dalam anggaran, tidak muncul di dalam kebijakan-kebijakan. Itu yang saya pikir harus dikawal. Tapi bagaimana mewujudkan Pancasila mewujud dalam kebijakan-kebijakan pemerintah? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Kenalin temen gue, Jebral, si travel addict. Buat dia, traveling tuh it's all about having fun. Seru kan? Buat gue, dia startup new generation. Gigi Mile. Aku siapin yang spesial dan baru buat kamu. Belvita. Enak kan? Dari gandum utuh yang dipilih dengan seksama, dipanggang perlahan, kaya vitamin dan mineral untuk sarapan bernutrisi. Baru Belvita Breakfast Biscuit, awali hari penuh semangat. Kenalin temen gue, Jebral, si travel addict. Buat dia, traveling tuh it's all about having fun. Seru kan? Buat gue, dia startup new generation. Gigi Mile. OBH Tropika Plus, benar-benar plus. Rasa jeruk, rasa strawberry. Aktualkan diri Anda bersama kami dalam Kompas Dunia setiap hari pukul 11:30 malam di Kompas TV. Mega Fights setiap Sabtu pukul 1 siang di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport di Kompas TV. Mengungkap fakta di setiap peristiwa. Jejak kasus setiap Selasa pukul 10:30 malam di Kompas TV. Problematika kehidupan melalui sudut pandang wanita. Kemungkinan karena saya selalu melatih mereka tuh, saya menganggap mereka seperti anak normal. Tapi saya merasa saya beruntung bisa kenal dengan mereka. Kalau orang tidak mencintai pekerjaan begini, pasti orang tidak bisa. Karena Wanita, Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Peristiwa penting tak hanya terjadi di ibu kota negara. Berbagai daerah di seluruh Indonesia pun memiliki potret yang layak diberitakan. Ikuti perkembangan berbagai hal dari seluruh pelosok negeri dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Kompas TV. Ekonomi. Soal bagaimana harga bahan pokok bisa terjangkau di kantong rakyat. Tapi juga soal bunga kredit supaya cicilan tidak makin pahit.
Pada akhirnya, ekonomi membantu mencapai impian kita dengan buka usaha atau liburan kemana saja. Kompas Bisnis, panduan arah bisnis Anda. Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di Satu Meja. Saya ke Mbak Yeni Wahid terlebih dahulu lah. Mbak Yeni, saya ada kesadaran bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Tapi akan 72 tahun Indonesia merdeka itu menjadi diskursus lagi, menjadi persoalan lagi. Apa yang salah sebetulnya? Ya karena nggak diimplementasikan nilai-nilainya, Mas. Jadi misalnya sila keadilan sosial saja. Ya. Dari hasil survei kami terlihat bahwa salah satu faktor yang membuat orang menjadi radikal itu adalah ketika ada persepsi ada ketidakadilan sosial terjadi di masyarakat. Maka orang kemudian akan tergerak untuk mencoba melakukan sesuatu, ketemu sama tokoh-tokoh agama mungkin atau yang mengklaim sebagai tokoh agama yang menyesatkan dia dan mengatakan kamu jihad aja. Caranya untuk membawa keadilan sosial di masyarakat. Sudah jadilah akhirnya. Orang yang kemudian melakukan bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah bahwa faktor keadilan sosial itu penting sekali. Ya, faktor keadilan sosial menjadi penting di masyarakat dan bisa menjadi kegelisahan. Kita lihat di negara-negara lain. Di Amerika ketika dianggap bahwa ada 1% dari penduduk yang menguasai aset, ya, sebagian mayoritas aset, maka demo besar-besaran. Tapi demonya melawan Wall Street. Ya kan? Tapi ada kegelisahan itu dan akhirnya kemudian muncullah Donald Trump yang mencoba menawarkan solusi yang sangat simplistik seolah-olah gitu ya dengan masalah yang begitu kompleks ini. Sama di Indonesia, kita tidak bisa hanya mengatakan saya Pancasila, tetapi tanpa mencoba secara bersungguh-sungguh menghadirkan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam bayangan Mbak Yeni, apa solusi untuk mengatasi problematika dari keadilan sosial? Salah satunya adalah tadi itu polisi pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil. Ya, rakyat kecil memastikan bahwa angka kemiskinan ditekan, angka pengangguran ditekan dan lain sebagainya. Infrastruktur mendasar diberikan kepada mereka. Jadi tidak ada lagi kesan bahwa negara meninggalkan masyarakatnya. Oke, Abdullah Daras. Tadi kan ada sesuatu Pancasila sesuatu yang ideal, realitasnya kemudian sangat berbeda ya. Ini kesalahannya di mana? Pada orang pemimpin bangsa atau apa? Kalau saya melihat begini, mungkin ada yang tidak selesai ya. Bahwa selama ini kita menyepakati bahwa Pancasila ini sebagai dasar filosofis kita bernegara. Tapi itu lebih pada misalnya melibatkan aktor-aktor negara dan sebagainya. Tapi misalnya apakah juga Pancasila sebagai jalan hidup kita, way of life? Pandangan worldview kita misalnya sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah warga negara itu kita sudah selesai belum menjadikan Pancasila? Menurut Anda? Saya kira belum, karena banyak juga aspirasi-aspirasi yang yang lain begitu, yang ingin mungkin tidak menjadikan Pancasila sebagai way of life-nya. Selesai di dasar negara, Prof. Jadi masyarakat mungkin ada yang belum selesai dan itu menurut saya seharusnya diselesaikan begitu. Gimana cara menyelesaikan itu? Ya, memang ini agak rumit, tapi tadi secara kultural ya, penyadaran negara terhadap warganya tentang bagaimana seharusnya Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan bernegara, tapi kehidupan kebangsaan yang lebih luas, itu harus betul-betul disosialisasikan. Kenapa misalnya, saya sih melihat ya, membaca ketika Pak Jokowi berkampanye saya Pancasila, saya Indonesia, itu bagian dari itu. Jadi kita ini ya sudah selesai lah. Ideologi-ideologi lain, ideologi asing lain kita sisihkan, kita tetapkan Pancasila sebagai bagian dari kehidupan kita. Itu saya kira yang harus ditekankan. Ismail Hassani, Presiden mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila. Cukup itu untuk membumikan Pancasila dan tercermin dalam sebuah kebijakan pemerintah? Pertama, tadi disinggung Pancasila adalah dasar negara. Itu adalah konsep statis. Dalam konstruksi ketatanegaraan kita disebut dasar statis. Tetapi bagaimana kemudian dioperasionalkan, itu yang dinamis. Dan kondisi dinamis inilah yang tadi kita sedikit luput mendiskusikan faktor-faktor eksternal sebenarnya. Tadi Mbak Yeni sempat singgung bahwa faktor eksternal di luar kita pun juga sangat mempengaruhi. Jadi bicara bagaimana kemudian memastikan Pancasila operate di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita harus timbang juga bagaimana daya tangkal kita terhadap virus-virus eksternal yang merusak dan destruktif ini. Hemat saya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu bagian dari keteladanan. Karena yang kurang dari cara kita hidup berpancasila adalah keteladanan. Saya ketika
program pendidikan karakter bangsa berkali-kali diundang, selalu pertanyaannya, maksud saya oleh institusi negara, pertanyaannya selalu bagaimana cara memberi contoh hidup berpancasila. Saya selalu mencontohkan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang paling sederhana. Dan itu pun pemerintah gagal menjalankan. Banyak sekali anggaran waktu itu dikembalikan kepada Kementerian Keuangan karena mereka tidak tahu bagaimana caranya membangun karakter bangsa, bagaimana mendorong kehidupan yang berpancasila dan seterusnya. Karena itu hemat saya, kita harus mencari, tantangan kita ke depan adalah pola pendidikan Pancasila yang riang gembira, Mas Imam. Bagi warga negara ya? Bagi warga negara. Dia harus satu pola pendidikan yang riang gembira, sehingga dia tumbuh berkembang dalam imajinasi dan kebudayaan setiap anak bangsa. Tanpa pertumbuhan secara imajinatif, tadi Pancasila hanya akan menjadi slogan, Pancasila hanya akan menjadi jargon, dan dia sangat pendek sekali daya tahannya. Oke, saya ke Mas Imam Prasojo lah. Sejauh mana keteladanan elit, keteladanan aktor ini menjadi faktor yang sangat penting untuk memberikan contoh kepada warga negara? Saya lihat lagi-lagi keteladanan aktor, elit, para pejabat itu menurut saya yang lebih penting sekarang adalah keteladanan di dalam memproduksi kebijakan-kebijakan. Misalnya contoh bagaimana kebijakan itu berkorelasi erat dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita tahu ya, tahun 2010 hingga tahun 2014 misalnya, itu ada 1,6 juta hektar tanah dibagi hanya kepada kalangan yang sangat terbatas. Itu luas sekali itu. Nah, sekarang pemerintah sekarang berupaya untuk melakukan reforma agraria misalnya. Seberapa jauh ini kan sudah diluncurkan gitu kan, tapi tersendat-sendat. Karena membagikan tanah itu saja tidak cukup, harus diisi. Kebijakan lagi misalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita itu bisa membuat kebijakan sebuah atau seorang direktur BUMN yang rugi lagi BUMN-nya, gajinya ratusan juta, sementara saya masih menyaksikan betapa banyak guru-guru yang gajinya 300.000 sebulan. Ini bagaimana menerjemahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau sistem penggajiannya seperti ini? Nah, ini yang membuat marah kita itu sebetulnya. Kenapa seperti ini terjadi? Nah, antar kementerian misalnya, kok bisa-bisanya kementerian satu gajinya jauh lebih tinggi daripada kementerian yang lain. Ini dalam sebuah sama-sama pegawai negeri. Apa nggak terganggu kita itu melihat situasi seperti ini? Nah, saya terus terang protes keras ya. Ada pejabat BUMN misalnya, perusahaan-perusahaan rugi pula, digaji dengan habis-habisan tingginya luar biasa, nggak masuk akal. Nah ini itu anti Pancasila. Nah menurut saya kita nggak mungkin kita mendorong membuat orang itu paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau faktanya ya seperti ini nggak segera dirubah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Pak Jokowi dalam waktu yang tersisa ini udahlah mengubah shifting ya. Yudhilatif silakan berdiskusi tentang bagaimana mendorong software itu. Tetapi menurut saya kebijakan harus masuk ke dalam program, orang melihat ke depan, ini loh sila-sila itu diterjemah. Dan momen Idul Fitri menemukan kontekstualisasinya kalau itu bisa diwujudkan sebetulnya. Ya. Culture of hope harus ditumbuhkan, tetapi harapan ya, budaya berharap kebaikan itu nggak akan mungkin terjadi kalau kebijakan itu jalan di tempat. Oke. Tanpa implementasi. Jadi bangsa ini butuh culture of hope, kultur harapan, tidak semuanya gloomy. Kalau menurut Anda bagaimana membangkitkan harapan ini sendiri? Begini, saya sering sekali keluar negeri dan setiap kali saya keluar negeri orang selalu mengatakan dan memuji Indonesia karena Indonesia dianggap mampu mengelola perbedaan dan bisa menerapkan toleransi di tengah-tengah perbedaan yang sangat mendasar tersebut. Jadi ada banyak banyak hal yang menginspirasi dari Indonesia untuk dunia. Nah menurut saya ini sebuah kekuatan besar. Luar biasa ya. Kekuatan luar biasa sekali. Saya berharap bahwa kita semua mau kembali ke komitmen awal kita sebagai bangsa. Menyatukan langkah kita, menyatukan kekuatan kita untuk kembali menginspirasi dunia. Oke. Dan Indonesia bisa melaksanakan peran. Terima kasih Mas Daras, Ismail dan Imam, terima kasih sekali. Idul Fitri telah berlalu, namun semangat silaturahmi harus terus berlanjut dengan komunikasi yang tulus, komunikasi tanpa ujaran kebencian, tapi mengajak kita bersama bersinergi, membangun bangsa, menghadirkan kemakmuran
bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih. Thank you.